Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suherji dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Guys, perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila dari Prodi Manajemen Reguler Pagi A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fungsi bahasa, yaitu sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dijunjung tinggi di samping bendera nasional merah putih dan lagu nasional bangsa Indonesia, Indonesia Raya. Bahasa Indonesia dapat mewakili identitasnya sendiri apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur bahasa lain yang memang benar-benar tidak diperlukan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas, kesukaan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 bertambah pula kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. 2. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun tulisan. 3. Untuk melaksanakan fungsi sebagai bahasa negara, bahasa perlu senantiasa dipilihkan dan dikembangkan. Hal yang mendasari bahasa Indonesia menduduki tempat terkemuka. Pertama, sebagaimana terdapat dalam Ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. 2. Dalam Undang-Undang 1945 pada pasal khusus bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 3. Penutur dwi bahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua jumlahnya lebih banyak daripada penutur sebagai bahasa Indonesia. 4. Penyebarannya terluas. 5. Merupakan wahana dalam penyampaiannya ilmu pengetahuan dan media pengungkapan seni sastra. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebangsaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. 4. Alat penghubung antar suatu daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa secara umum. 1. Alat berkomunikasi. 2. Alat mengekspresikan diri. 3. Alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. 4. Alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan.
2. Sebagai konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.